Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Ayujatmiko dari Pendidikan Matematika B 2019. Saya akan membahas tentang turunan. Apa itu turunan? Sebelum kita mendefinisikan turunan, kita akan memahami tentang garis singgung terlebih dahulu. Jika kita mempunyai grafik fungsi y sama dengan fx dan dua buah titik P dan titik Q yang berjarak h, titik P memiliki absis C dan ordinat FC, titik Q memiliki absis C plus H dan ordinat FC plus H. Kemudian dihubungkan oleh sebuah garis yang memotong grafik fungsi Y sama dengan fx. Garis ini disebut dengan garis sekan. Lalu bagaimana dengan gradien dari garis sekan ini? Gradien M sama dengan perubahan Y dibagi dengan perubahan X, atau delta Y per delta X, sama dengan perubahan Y FC plus H dikurang FC dibagi C plus H dikurang C. Atau jika disederhanakan, gradien sama dengan delta Y per delta X sama dengan FC plus H min FC per H. Kemudian titik P dan titik Q kita dekatkan hingga jarak kedua titik ini mendekati 0. Kemudian garis sekan ini akan berubah menjadi garis yang menyinggung grafik fungsi Y sama dengan fx. Bagaimana gradien dari garis singgung ini? Gradiennya karena mendekati 0, maka gradien M sama dengan limit H mendekati 0 delta Y per delta X, dengan delta Y per delta X adalah FC plus H min FC per H. Maka gradien dari garis singgung ini adalah limit H mendekati 0 dari FC plus H min FC per H. Nah, gradien garis singgung ini yang biasa kita sebut dengan turunan. Maka jika kita definisikan secara umum, turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan C adalah f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 dari FC plus H min FC per H untuk limit ada dan tidak infinity atau negatif infinity. Selanjutnya contoh jika fx x pangkat 3 plus 7x, maka carilah f aksen x atau turunannya. Penyelesaiannya, kita mencari turunan dari fungsi fx menggunakan definisi dari turunan atau limit H mendekati 0 dari f x plus H min fx per H. Kita substitusi nilai x plus H ke fungsi fx. Jadi limit H mendekati 0 x plus H pangkat 3 plus 7 dikali x plus H dikurang fx, yaitu x pangkat 3 plus 7x dibagi dengan H. X plus H pangkat 3 ini kita uraikan dengan menggunakan segitiga Pascal. A plus B pangkat 3 sama dengan koefisien 1 3 1 dengan A kuadrat plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B kuadrat. Maka untuk X plus H pangkat 3 menjadi X pangkat 3 plus 3X kuadrat H plus 3X H kuadrat plus H kuadrat. Maka limit H mendekati 0 dari X pangkat 3 plus 3X kuadrat H plus 3X H kuadrat plus H kuadrat ditambah kita menggunakan sifat distributif, yaitu 7X plus 7H dikurang, ini juga menggunakan sifat distributif,
ini kurang X pangkat 3 min 7X per H. Nah di sini X pangkat 3 saling mengeliminasi, kemudian 7X saling mengeliminasi. Kita sederhanakan limit mendekati 0 ketika X kuadrat H per H tambah 3X H kuadrat per H tambah H pangkat 3 per H tambah 7H per H. Kita sederhanakan lagi 0 dan 3X kuadrat, ini saling mengeliminasi, ditambah ini juga saling mengeliminasi, tambah 3X H tambah H kuadrat tambah 7. Kemudian kita substitusi nilai dari H, kita peroleh 3X kuadrat tambah 3X kali 0 tambah 0 kuadrat tambah 7. Maka kita peroleh turunannya adalah 3X kuadrat plus 7. Kemudian selanjutnya adalah turunan sepihak. Turunan kanan pada Y sama dengan Fx, di X sama dengan C. F aksen C dari kanan sama dengan limit H mendekati 0 dari kanan, Fc plus H min Fc per H. Turunan kiri pada Y sama dengan Fx, di X sama dengan C. F aksen C sama dengan limit H mendekati 0 dari kiri, Fc plus H min Fc per H. Untuk F aksen C ada jika F aksen C dari kanan sama dengan F aksen C dari kiri. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh. Contoh, tentukan F aksen 2 dari Fx nilai mutlak dari X min 2. Penyelesaiannya kita definisikan terlebih dahulu Fx. Fx sama dengan nilai mutlak X min 2 untuk X lebih dari atau sama dengan 2, dan kita gunakan sifat distributif min X plus 2 untuk X kurang dari 2. Yang pertama kita cari F aksen 2 dari kanan, yaitu limit H mendekati 2 dari kanan dari F2 plus H min F2 per H. Nah, di sini H mendekati 2 di kanan. Maksud dari H mendekati 2 di kanan adalah saat kita memiliki garis bilangan dan bilangan 2, H mendekati 2 dari kanan itu maksudnya adalah 2, nilainya adalah 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Kemudian jika 2 dari kiri, maka nilainya adalah 1,8, 1,9 dan seterusnya. Nah, untuk F aksen 2 dari kanan itu H mendekati 2 dari kanan, maka H yang berlaku adalah 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Maka fungsi yang berlaku adalah X min 2. Lalu kita substitusi nilai 2 plus H ke fungsi X min 2 di limit H mendekati 2 dari kanan, 2 plus H dikurang 2 dikurang F2. F2 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0 per H. Kemudian kita sederhanakan menjadi H per H sama dengan 1. Kemudian F aksen 2 dari kiri dengan limit H mendekati 2 dari kiri, F2 plus H min F2 per H. Karena H mendekati 2 dari kiri, maka H adalah 1,8, 1,9 dan seterusnya. Karena 1,8, 1,9 dan seterusnya itu kurang dari 2, maka fungsi yang berlaku adalah min X plus 2. Kita substitusi nilai 2 plus H ke fungsi Fx. Jadi limit H mendekati 2 dari kiri, min 2 min H plus 2 per H, saling mengeliminasi,
maka limit H mendekati 2 dari kiri dari min H per H, jadi sama dengan min 1. Karena f aksen 2 dari kanan dan f aksen 2 dari kiri menghasilkan nilai yang berbeda, f aksen 2 dari kanan menghasilkan nilai 1 dan f aksen 2 dari kiri menghasilkan nilai minus 1, maka kesimpulannya adalah f, karena syarat fungsi terdiferensialkan adalah f aksen 2 dari kanan harus sama dengan f aksen 2 dari kiri. Tapi untuk kasus ini f aksen 2 dari kanan dan f aksen 2 dari kiri menghasilkan nilai yang berbeda, maka fx tidak terdiferensialkan di x sama dengan 2. Selanjutnya adalah hubungan kekontinuan dan keterdiferensi. Pertama, jika fx terdiferensialkan di x sama dengan c, maka fx kontinu di x sama dengan c. Yang kedua, jika fx kontinu di x sama dengan c, maka fx belum tentu terdiferensialkan di x sama dengan c. Selanjutnya adalah aturan pencarian turunan. Pertama, untuk fx sama dengan k atau sebuah konstanta, maka turunannya adalah 0. Untuk fx sama dengan x, turunannya adalah 1. Untuk fx berbentuk u pangkat n, maka turunannya adalah n turun menjadi sebuah konstanta kali u pangkat n dikurang 1, atau u x pangkat n min 1. Untuk fx sama dengan k dikali gx, maka turunannya adalah k dikali g aksen x. Untuk fx sama dengan gx plus minus hx, maka turunannya adalah g aksen x plus minus h aksen x. Untuk aturan fx gx dikali hx, maka turunannya adalah g aksen x dikali hx plus gx dikali h aksen x. Yang terakhir, untuk gx dibagi dengan hx, g aksen x dikali hx min gx dikali h aksen x dibagi hx dikuadratkan. Kemudian bagaimana contohnya? Yang pertama, untuk aturan turunan perpangkatan, tentukan turunan dari fx sama dengan akar x plus akar pangkat 3 dari x kuadrat plus 1. Penyelesaiannya, kita rubah terlebih dahulu bentuk fx menjadi perpangkatan. Fx sama dengan x akar menjadi pangkat setengah plus x menjadi pangkat 2/3 plus 1. Nah, turunan untuk fungsi fx perpangkatan seperti ini adalah turunan dari berbentuk perpangkatan u pangkat n, maka turunannya adalah pangkatnya menjadi konstanta u dipangkat pangkat n dikurang 1. Turunannya adalah f aksen x. Yang pertama, x pangkat setengah, pangkat setengah dapat turun dari konstanta x tetap x setengah dikurang 1, yaitu min setengah, tambah 2/3 menjadi konstanta x tetap 2/3 dikurang 1, yaitu min 1/3. Turunan dari 1 adalah 0. Selanjutnya kita sederhanakan jadi 1/2 dibagi x pangkat 1/2 tambah 2/3 per x pangkat 1/3. Ini kita sederhanakan kembali jadi 1/2 akar x tambah 2/3 akar pangkat 3 dari x. Nah, ini adalah turunan dari
fx sama dengan akar x plus akar pangkat 3 dari x kuadrat plus 1. Selanjutnya untuk aturan turunan hasil bagi. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 2 dibagi akar x. Nah, bentuk fx ini adalah bentuk dari hasil bagi, yaitu fx sama dengan gx per hx. Untuk gx nya adalah gx nya 2x kuadrat plus 2 dan hx nya akar x. Bentuk fx sama dengan gx per hx ini turunannya adalah untuk gx sama dengan 2x kuadrat plus 2 turunannya adalah sama seperti aktor perpangkatan sebelumnya, U pangkat n, maka pangkat turun menjadi konstanta dikali dengan 2 x tetap 2 dikurang 1 menjadi pangkat 1 sama dengan 4x. Untuk akar x turunannya f aksen x sama dengan ini sama dengan x pangkat setengah turun menjadi konstanta 1 per 2, kemudian pangkat setengah x setengah kurang 1 jadi min setengah, jadi 1 per 2 akar x. Kemudian kita substitusi, turunannya adalah g aksen x sama dengan 4x dikali dengan hx. X nya adalah akar x dikurang gx, yaitu 2x kuadrat plus 2 dikali dengan h aksen x, yaitu 1 per 2 akar x dibagi hx kuadrat akar x kuadratkan. Kemudian kita sederhanakan, 4x akar x min 2x kuadrat plus 2 per 2 akar x. Ini kita samakan penyebutnya bagi dengan x. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 4x kuadrat per, kita samakan penyebut 2 akar x min 2x kuadrat plus 2 dibagi dengan x. Sederhanakan menjadi min 2x kuadrat plus 2 per 2 akar x kali dengan 1 per x. Kemudian kita sederhanakan jadi 2 min x kuadrat plus 1 per 2x akar x. Kita sederhanakan menjadi, ini bisa kita eliminasi menjadi min x kuadrat plus 1 per x akar x. Turunan dari fungsi tadi adalah min x kuadrat plus 1 per x akar x. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.